Perkenalkan, nama saya Donargi Ramadan, siswa dari SMA Muhammadiyah 2 Surabaya. Saya Muhammad Renul Islam. Saya Muhammad Rami Ilmi. Nama saya Nada Rafli, saya dari Sekolah SMA 17 Agustus 1945 Surabaya. Nama saya Sabrina. Saya Maria Sudarta atau biasa dipanggil Tasya. Saya berasal dari SMA Katolik Negeri 1 Surabaya, kelas 12 MIPA 5. Bersama Sunita Nurmala. Oh ya. Nama saya Sofi, sekolah di SMK Unitomo Surabaya, kelas 10, dan umur saya 16 tahun. Aku namanya Anggita Venesia Villa, kelas 10 animasi. Perkenalkan, nama saya Hurudin Ain, biasanya dipanggil Rurin dari SMA 14 Surabaya. Kita langsung ke pertanyaan. Pertanyaan pertama, apakah kalian mengetahui bahwa Indonesia memiliki keberagaman budaya yang khas? Dan apa saja bentuk keberagaman kebudayaan yang kalian ketahui? Tentang kebudayaan apa yang kalian ketahui yang ada di Indonesia, di Surabaya atau di mana? Kalau dari saya, ya Indonesia itu sangat memiliki banyak sekali keberagaman budaya yang sangat khas. Seperti contohnya adalah kebudayaan agama, terus tentang suku, budaya, bahasa, dan lain-lain. Salah satunya di Surabaya ini adalah menggunakan bahasa Jawa dan juga kebudayaannya. Contohnya adalah cakning ya. Iya, cakning, pakaian adatnya, terus batik Jawa ini. Iya. Kalau tanggapan sama. Ya. Apakah kamu memiliki kebanggaan tersendiri akan kebudayaan yang ada di Indonesia? Ya saya bangga karena ya itu termasuk kayak kekayaan bangsa gitulah. Ya pastinya saya juga bangga karena dengan perbedaan itu kita dapat membuktikan ke negara lain bahwa Indonesia bisa bersatu walaupun berbeda-beda. Apa sih bentuk kebanggaan Natasha terhadap kebudayaan atau keragaman budaya yang ada di Indonesia ini? Aku biasanya sering pakai baju batik. Terus kalau misalnya di sekolah itu sering main alat musik daerah, terus latih tarian daerah seperti itu. Oh ya, wujudnya ya. Iya. Kalau dari saya sendiri sih seperti menggunakan bahasa daerah dan mungkin membeli produk lokal deh. Ya. Ya mungkin saya sama lah kayak Sabrina. Selain kebudayaan adik Sofi dan adik Anggi sendiri, kira-kira tahu nggak sih kebudayaan lain selain kebudayaan Surabaya atau Jawa Timur? Apa? Kebudayaan dari mana? Dari Papua, Pakaiannya kah? Tariannya kah? Atau apa? Tariannya adik tahu? itu juga khas dengan rumah Hanoinya ya. Oh iya, kalau aku sih di Acehnya. Tariannya, soalnya tariannya menarik gitu. Tari Saman. Tari Saman. Oh iya, oke. Makassar itu ada coto Makassar, ada mie titi ya. Iya. Mie titi, terus ikannya enak. Kalian tahu kalau kebaya ini pernah dimodifikasi nggak? Maksudnya jadi lebih modern itu. Melihat modifikasi kebaya itu, batik pabrikan dan lainnya, apakah kamu memiliki kekhawatiran bahwa suatu saat nanti budaya asli kita akan hilang? Kalau akan hilang sih pasti ada ya, soalnya kan kalau istilah modifikasinya itu terlalu berlebihan kayak menghilangkan ciri khasnya tuh pasti bakal menghilangkan kebudayaannya sendiri sih. Ya pasti khawatir karena kan semakin berkembangnya zaman ada lagi istilah kebaya Korea. Nah itu membuat ciri khas kebaya sendiri hilang. Ya lumayan takut sih. Soalnya kan kita punya budaya itu kan harus benar-benar dijaga ya. Kalau misalkan dimodif sama pabrik itu kan itu kayak jatuhnya instan gitu budayanya. Jadi pabrik tuh tinggal cetak tapi nggak pakai yang kayak manual gitu. Jadi mungkin lama-kelamaan bakalan hilang gitu. Saat ini kebudayaan asli Indonesia banyak diolah negara lain, salah satunya batik yang pernah diklaim oleh Malaysia sebagai kebudayaan negaranya. Menurut kamu, apa langkah inspirasi yang dapat dilakukan oleh Gen Z agar hal seperti ini tidak terjadi lagi? Sering-sering memakai baju batik atau memperingati hari batik yang setiap tahunnya akan diadakan hari batik. Kita harus sebagai anak muda kan harus lebih mendalam tentang ilmu kebudayaan, terutama di batik, supaya kita tahu biar nggak terkecoh dengan pengaruh dari luar. Kan misalkan anak muda belum tahu apa-apa, jadinya kayak tiba-tiba terpengaruh dari luar, misalkan dari Malaysia, terus jadi bingung. Jadinya kan kayak ada kekhawatiran sendiri gitu. Takutnya mereka malah percaya kalau itu emang dari luar.
gitu. Jadinya kita harus benar bisa melestarikan, terus menambah ilmu, mengkaji ilmu tentang batik seperti itu. Ade berdua suka drakor kan pasti? Suka anime nggak? Iya suka. Menurut adik-adik, kenapa sih Gen Z tuh suka banget atau kayak tertarik banget sama K-pop, anime, kayak budaya asing itu sebenarnya kenapa sih? Saya K-popers, tapi saya suka sama cowok Korea atau cewek Korea itu cuman kayak mengagumi aja gitu, enggak kayak aku pengen jadi orang Korea, enggak. Awalnya tuh gimana sih sampai bisa tertarik? Pak, emang Gen Z kesehariannya itu kalau yang diobrolin itu emang budaya-budaya asing, ataukah emang adik-adik nih ngerasa kayak pengaruh budaya K-pop tuh kenceng banget di Indonesia gitu? Kayak misalkan buka TikTok dikit yang muncul Korea gitu, atau gimana? Enggak juga sih. Ya emang pembahasan kita itu kan kalau sesama K-pop itu kan pembahasannya pasti kan ke K-pop atau enggak ke anime. Cuman kita juga enggak terlalu berlebihan gitu. Yang mengenalkan adik pertama kali sama K-pop itu siapa? Tahu sendiri? Iya. Oh berarti kayak begitu main gadget tiba-tiba muncul sendiri tuh boy band, girl bandnya. Berarti dari sering ngelihat konten-kontennya jadi tertarik, jadi suka gitu. Karena itu mereka lebih menarik untuk memproduksikannya dibandingkan Indonesia. Indonesia tuh kayak gitu-gitu aja gitu produsernya gitu kan. Jadi kita tuh lebih tertarik sama budaya luar. Oh jadi cara penyampaian K-pop tuh kayak lebih enak gitu, kayak lebih modern. Jadi nyampe ke adik-adik juga enak. Kalau Indonesia kayak agak kuno gitu ya. Kayak agak ngantuk gak sih kalian? Pasti kan kalau misalkan nonton tarian yang terlalu ini gitu-gitu kan kadang suka lebih ngantuk kan. Tapi kalau nonton MV K-pop pasti diulang-ulang bahkan, ya kan? Iya. Oke. Menurut saya sih karena itu kayak mungkin lebih asik mungkin ya. Karena kan budaya Indonesia itu kayak cenderung ya jadul gitu. Misalkan buat K-pop itu kan modern-modern, jadi kayak mengikuti perkembangan zaman gitu. Karena rakyat Indonesia rata-rata kan FOMO. Nah itu mereka tuh ngelihat budaya asing yang masuk, mereka melihat budaya asing dan itu membuat budaya asing tuh masuk ke Indonesia. Dan akhirnya orang-orang sekitar merasa bahwa budaya asing tuh lebih menarik daripada budaya Indonesia sendiri. Menurut kalian, seberapa besar rasa ingin tahu anak muda zaman sekarang terhadap kebudayaan Indonesia? Seperti dalam hal tata cara melaksanakan ritual kebudayaan. Untuk anak muda saat ini sih sepertinya masih minim sih. Ingin tahunya untuk mengetahui lebih dalam untuk kebudayaan Indonesia gitu. Pengalaman saya ya. Itu kayak buat rasa ingin tahu tentang kebudayaan Indonesia daripada untuk yang lain itu cenderung lebih rendah yang lain. Itu pengalaman saya. Kayak contohnya saya sendiri, saya tuh lebih suka kayak modern yang menurut saya lebih menyenangkan, lebih daripada budaya Indonesia karena ya menurut saya terlalu membosankan. Ya menurut saya juga lebih rendah karena rata-rata orang Indonesia juga ingin mengetahui hal yang lebih baru karena mereka merasa bahwa kebudayaan itu seperti hal-hal yang udah jadul, kuno. Apakah sudah cukup konten-konten di negara ini untuk mengedukasi kalau keberagaman budaya di Indonesia itu sangat banyak gitu? Kalau menurut saya belum banyak yang kayak mengajarkan budaya gitu, kurang banyak ya. Kalau menurut saya kurang, soalnya kalau setiap saya buka sosial media itu kalau nggak isinya misal TikTok ya kayak itu isinya kayak dance gitu, kayak nggak ada budaya-budayanya gitu ya. Terus apalagi kan kalau di YouTube isinya paling cuma kayak kartun-kartun atau enggak kayak drama-drama gitu. Oke. Kalau dari Ade Anggi? Seharusnya dia diperbanyak sih, karena banyak konten-konten dari luar itu yang berpengaruh sama otak Gen Z itu. Gen Z kan suka banget ya sama pengaruh budaya luar, jadi kayak gampang banget putarnya rasa cinta kita terhadap Indonesia gitu. Oh jadi berarti kesimpulannya tuh masih kurang ya kebudayaan kita. Oke. Konten kreator atau apapun itu yang mengedukasikan tentang kebudayaan Indonesia. Saya tanya satu itu Erika, si pelukis. Oh ya. Erika. Oh ya. Bentuknya apa sih? Dia seniman. Dia kan melukis. Sering itu dia melukis yang berbau budaya di Indonesia. Kalau menurut saya sendiri sih udah banyak ya, maksudnya konten kreator yang udah memperkenalkan budaya Indonesia. Contohnya kayak Kiki Nasution, Alfie Rave, terus habis itu Jerome, Pauline gitu. Jadi udah banyak lah yang mengedukasi gitu. Oke. Intinya, apakah menurut kalian pihak sekolah atau pemerintah sudah mengedukasi anak muda zaman sekarang berkaitan dengan kebudayaan Indonesia? Sudah sih, karena di pelajaran juga ada. Karena di pelajaran terus di program P5 ini kan juga tentang beberapa ada kebudayaan Indonesia seperti itu kan. Dari pihak sekolahnya
ada nggak event-event kebudayaan? Event-event gitu tadi. Iya. Kalau di sini sendiri tuh jarang ya kayak. Jadi seringnya kayak saya juga kurang tahu sih karena saya juga belum 1 tahun di sini juga. Tergantung ininya sih. Contoh Bali tuh udah dari dulu memperkenalkan kebaya buat dijadikan pakaian sehari-hari saat sekolah gitu. Tapi kalau di sini saya kurang tahu soalnya belum pernah. Terus pertanyaan terakhir, bagaimana cara kalian sebagai Gen Z untuk bisa melestarikan kebudayaan di Indonesia? Mungkin dengan cara memakai bahasa daerah dalam kegiatan sehari-hari, memakai pakaian yang sesuai kebudayaan Indonesia, seperti batik. Influencer mungkin memperbanyak untuk membuat video-video tentang kebudayaan Indonesia biar kita juga yang mungkin masih awam bisa mengenal kebudayaan Indonesia lebih dalam lagi. Ya kalian sebenarnya sama kayak Brina ya. Mohon maaf. Kita kayak tetap memakai budaya itu, kayak bahasa kita pakai, terus kayak mungkin baju kadang kita pakai baju. kalau di tempat formal, batik. Iya batik. Jangan pernah berhenti untuk mempelajari Terus di budaya. hari-harinya kayak hari Ya, memperingati Hari Pahlawan, Hari Sumpah Pemuda, Hari Kartini seperti itu. tetap menambah ilmu, tetap mengkaji, mencari tahu budaya-budaya Indonesia itu apa aja hingga sampai titik terdalam. Terus kemudian kita kasih tahu ke generasi-generasi yang lebih muda supaya mereka itu tetap tahu kalau Indonesia ini memiliki budaya-budaya yang khas, yang unik dan nggak dimiliki oleh negara-negara lain. Iya. Menurut saya seperti mengikuti kegiatan yang berunsur nasional kayak hari memperingati kayak Hari Batik Nasional, terus pokoknya yang berunsur nasional. Jadi kita harus berpartisipasi